Ingat kembali pada tahun 2018 ketika Presiden AS saat itu, Donald Trump, menjatuhkan sanksi berat kepada perusahaan teknologi Tiongkok, Huawei. Pemerintah AS menuduh Huawei melakukan spionase dan memiliki hubungan dekat dengan negara Tiongkok, mengklaim bahwa peralatan 5G perusahaan tersebut menimbulkan risiko keamanan bagi banyak orang di dunia. Negara-negara Barat melihat kebangkitan perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti Huawei karena terhubung dengan kekuatan pemerintah Tiongkok dan otoritarianisme pengarang teknologinya. AS melarang peralatan jaringan Huawei dari jaringan 5G-nya dan meyakinkan negara-negara lain seperti Inggris, Kanada, dan Australia untuk melakukan hal yang sama. Selain itu, CFO Huawei, Meng Wanzhou, yang juga putri pendiri perusahaan Ren Zhengfei, ditangkap di Kanada atas permintaan AS. Dia dituduh menyesatkan HSBC tentang hubungan Huawei dengan perusahaan bernama Skycom yang bisa menyebabkan bank tersebut melanggar sanksi AS terhadap Iran. Setelah hampir 3 tahun dalam tahanan, Meng akhirnya dibebaskan, tetapi kerugian akibat sanksi AS telah berdampak signifikan. Huawei mulai berjuang pada tahun 2022, dengan laba mereka turun hampir 70% karena sanksi dan tantangan terkait pandemi. Perusahaan bahkan harus menjual submereknya, Honor, untuk menghindari tenggelam lebih lanjut di bawah pembatasan perdagangan AS yang memutus aksesnya ke komponen-komponen Amerika dan layanan Google. Namun, terlepas dari semua ini, Huawei secara mengejutkan bangkit kembali pada tahun 2023. Pendapatan mereka melonjak hampir 10%, dengan segmen konsumen, termasuk ponsel pintar, mengalami peningkatan besar. Baru-baru ini, Huawei dikabarkan akan merilis chip AI baru untuk bersaing dengan Nvidia, dengan perusahaan seperti induk TikTok, ByteDance, dan China Mobile sudah menunjukkan minat. Jadi, bagaimana Huawei bisa tumbuh dan bangkit kembali meskipun ada sanksi berat dari AS, ekonomi terbesar di dunia? Dalam video ini, kami akan menyelami rahasia di balik kesuksesan Huawei dan bagaimana mereka berhasil bertahan dalam kondisi sulit seperti ini. Huawei selalu punya rencana B, AS mendominasi teknologi dunia dengan raksasa seperti Google, Meta, Microsoft, Amazon, dan Apple memimpin. Sulit untuk berpikir tentang perangkat seluler tanpa merek-merek ini, terutama Google. Tetapi Huawei mendobrak semua hambatan dan menemukan cara untuk melawan. Ketika Google memutuskan untuk menghentikan Huawei dari sistem operasi Android, ini memberikan tantangan besar bagi raksasa teknologi Tiongkok. Bagaimana mereka bisa bersaing tanpa akses ke platform yang menggerakkan hampir semua ponsel pintar di dunia? Langkah ini bisa menjadi pukulan besar bagi bisnis ponsel pintar Huawei di luar negeri. Tanpa akses langsung untuk pembaruan Android di masa depan, ponsel mereka berikutnya harus digunakan tanpa layanan penting seperti Google Play Store, Gmail, dan YouTube. Tetapi Huawei sudah siap. Hanya 3 bulan setelah dimasukkan ke dalam daftar entitas, mereka meluncurkan Harmony OS pada konferensi pengembang pertama mereka di Dongguan pada bulan Agustus 2019. Ternyata, mereka sudah mengerjakannya sejak 2012. Richard Yu, CEO Grup Bisnis Konsumen Huawei, berbagi bahwa mereka telah mempersiapkan sistem operasi mereka sendiri selama bertahun-tahun untuk berjaga-jaga jika mereka diblokir untuk menggunakan Android. Dan sekarang Harmony OS terbukti menjadi lebih penting bagi Huawei daripada sebelumnya. Keunggulan Huawei di pasar domestik tidak hanya membuat mereka comeback besar-besaran di Tiongkok, namun juga hampir menyalip Apple di pasar ponsel pintar terbesar di dunia. Perusahaan yang berbasis di Shenzhen ini telah menjadi pusat ketegangan yang semakin meningkat antara Washington dan Beijing. Huawei mengalami penurunan penjualan ponsel pintar di Tiongkok sebesar 70% year-on-year pada kuartal pertama, sementara penjualan Apple turun lebih dari 19% menurut penelitian Counterpoint. Apple memimpin pasar ponsel pintar Tiongkok dengan pangsa hampir 20% pada kuartal pertama tahun 2023. Namun kini, pangsa pasar Apple merosot ke posisi ketiga dengan penurunan menjadi 15,7%,
sementara Huawei melonjak dari 9,3% tahun lalu menjadi 15,5%. Tiongkok jauh di depan negara-negara lain dalam hal pengguna ponsel pintar dengan lebih dari 950 juta pengguna di pasar Tiongkok. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Pengguna ponsel pintar di Tiongkok lebih besar dibandingkan gabungan India, AS, dan Indonesia. Hal ini menunjukkan mengapa perusahaan seperti Apple perlu berfokus pada konsumen Tiongkok. Namun, hal ini juga memberi Huawei keunggulan dibandingkan merek ponsel lain di Tiongkok. Karena sebagian besar konsumen di sana tidak menggunakan Google Apps akibat pemerintah telah melarang akses ke perusahaan-perusahaan internet besar Amerika. Ponsel pintar Huawei dikemas dengan layanan dan aplikasi yang sangat terlokalisasi, sehingga konsumen Tiongkok tidak terpengaruh oleh larangan AS. Faktanya, larangan tersebut telah meningkatkan rasa nasionalisme terhadap Huawei. Ketegangan AS Tiongkok yang sedang berlangsung telah memicu patriotisme di kalangan konsumen Tiongkok, membuat banyak orang memilih merek lokal seperti Huawei. Hal ini menjelaskan mengapa penjualan Apple menurun sementara penjualan Huawei meningkat. Fokus Huawei pada penelitian, pengembangan, dan inovasi tidak kalah penting. Meskipun sanksi Amerika berdampak pada Huawei, bukannya mundur, Huawei malah semakin berinovasi dan menemukan solusi teknologi terhadap tantangan politiknya. Lebih dari separuh karyawannya, sekitar 14.000 orang, berdedikasi pada penelitian dan pengembangan. Hal yang benar-benar mengesankan adalah bagaimana perusahaan ini menjadi lebih terintegrasi secara vertikal dan mengembangkan pengganti internal untuk komponen atau perangkat lunak yang telah dihentikan oleh AS. Dalam papan skor investasi penelitian dan pengembangan industri UE tahun 2023 yang disusun oleh Komisi Eropa, Huawei tetap berada di 5 besar perusahaan global dengan investasi penelitian dan pengembangan tertinggi pada tahun 2022. Menghadapi sanksi AS, Huawei telah melakukan lebih banyak upaya dalam penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kemandirian teknologinya. Strategi ini telah mempercepat pengembangan IP-nya sendiri dan mendorong perusahaan tersebut memasuki bidang bisnis baru. Misalnya, Huawei telah menghidupkan kembali penjualan ponsel cerdasnya dengan bekerja sama dengan pemasok Tiongkok untuk mengembangkan chip yang digunakannya. Sumber dari perusahaan asing di industri semikonduktor Tiongkok masih terbatas, perjalanan masih panjang karena kekurangan banyak komponen dan alat utama untuk melepaskan diri dari Barat. Beberapa chip buatan dalam negeri yang kini digunakan Huawei diperkirakan beberapa kali lebih mahal dibandingkan chip asing, dan pasokannya masih sedikit. Namun faktanya adalah, Huawei berhasil mengatasi sanksi dengan sangat cepat. Hal ini mengejutkan karena sebagai perusahaan swasta, Huawei memiliki tujuan yang sejalan dengan pemerintah Tiongkok. Huawei menjadi model dalam pendekatan Tiongkok terhadap inovasi. Strategi baru Huawei sebagian besar didorong oleh cabang investasi Hubble yang berfokus pada akuisisi perusahaan-perusahaan kecil. Investasi ini dirancang untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan internal Huawei dan mengurangi ketergantungannya pada perusahaan-perusahaan Barat. Sejak diluncurkan pada tahun 2021, Hubble telah berinvestasi di sekitar 107 perusahaan rintisan teknologi yang diincar AS di Tiongkok dengan membatasi akses untuk perangkat keras utama yang diandalkan oleh perusahaan seperti Huawei. Namun, Huawei tidak mundur dari bisnis ponsel pintar. Produk terbaru mereka, P70, adalah pesaing iPhone yang ditenagai oleh prosesor 7 nanometer yang sama dengan Huawei Mate 60 Pro. Yang menjadi berita utama tahun lalu karena berhasil melanggar sanksi AS. Tidak seperti seri Mate 60 yang menggunakan chip memori flash NAND dari SK Hynix, chip memori P70 dilaporkan dirancang sendiri oleh tim High Silicon milik Huawei. Baru-baru ini, Huawei juga dikatakan akan meluncurkan chip AI baru untuk bersaing dengan Nvidia, meskipun ada sanksi AS yang bertujuan untuk memperlambat kemajuan teknologi perusahaan.
Semua ini menunjukkan bahwa sanksi AS terhadap Huawei tidak hanya gagal, tetapi juga bisa menjadi bumerang. Huawei tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat, sementara penjualan Apple di Tiongkok sedang melambat. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.